Halo, perkenalkan saya Anand dari Duh Hijrah Fajar dengan NIM 25015111021. Saya dari program studi sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca sering dianggap sebagai penyebab utama berbagai kerusakan lingkungan, mulai dari meningkatnya suhu bumi hingga perubahan iklim yang sangat ekstrim. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa efek rumah kaca sebenarnya merupakan bagian proses alamiah yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kealaman dasar, sekaligus sebagai upaya untuk memahami lebih dalam bagaimana efek rumah kaca bekerja, mengapa keberadaannya diperlukan, dan pada titik dampaknya justru menjadi ancaman bagi lingkungan tuh di bagian mana. Waktu SMP atau SMA, kamu pasti pernah belajar efek rumah kaca kan? Dan yang pertama kali kamu pikirin tuh pasti bakal kayak gini, rumah atau gedung yang banyak kacanya. Iya kan? Soalnya aku juga pertama kali mikir gitu sih. Tapi ternyata efek rumah kaca ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan rumah kaca. Jadi, konsep nama adalah doa, ini tuh nggak berlaku di sini. Terus, efek rumah kaca ini sebenarnya apa? Nah, jadi sebenarnya efek rumah kaca itu terinspirasi dari rumah kaca beneran yang kayak gini, yang dipakai buat nyimpen tanaman. Cara kerjanya cukup simpel sih. Sinar matahari bakal masuk ke rumah melewati kaca. Terus ini bakal diserap oleh tanaman dan tanah di dalamnya. Panas yang dihasilkan oleh matahari ini nggak akan bisa keluar dengan mudah karena ada kaca yang nahan. Tujuannya biar tanaman ini tetap hangat, terutama kalau di cuaca di luar lagi dingin. Efek rumah kaca di bumi itu juga mirip sih konsepnya. Sinar matahari masuk atmosfer, terus sebagiannya diserap sama permukaan bumi buat menghangatin daratan dan lautan. Dan sebagian lagi dipantulin lagi keluar angkasa. Nah, sebelum keluar angkasa, panas ini tuh bakal ditahan oleh atmosfer sama gas-gas alam dari bumi. Gas-gas ini disebut sebagai gas rumah kaca. Contohnya kayak karbon dioksida, metana, dan uap air. Mereka tuh kayak selimut alami dari atmosfer yang bikin suhu bumi tetap hangat dan nyaman bagi makhluk hidup. Jadi sebenarnya efek rumah kaca ini tuh penting banget bagi penduduk di bumi. Tapi masalahnya sekarang manusia menghasilkan terlalu banyak gas rumah kaca, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil kayak bensin, batu bara, dan gas alam lainnya. Akibatnya panas yang terjebak itu terlalu banyak. Suhu di bumi juga jadi makin naik dan muncullah yang disebut dengan pemanasan global. Dampaknya cukup serius sih. Es yang ada di kutub-kutub bisa cair, yang membuat permukaan laut itu jadi naik. Terus cuaca jadi makin ekstrim dan banyak spesies-spesies yang terancam punah. Dan kalian pasti pernah dengar istilah ini kan? Katanya Jakarta bakal tenggelam. Nah, penyebabnya itu ini, pemanasan global. Terus cara ngurangin efek rumah kaca ini gimana? Ini menurut saya ya sebenarnya susah sih kalau mau ngurangin efek rumah kaca ini, terutama di Indo ya. Seperti yang kita tahu di Indonesia tuh kebanyakan orang pakai motor dan mobil dengan bahan bakar minyak setiap harinya. Yang artinya kita harus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dulu. Berarti bisa pakai kendaraan listrik dong. Kalau kendaraan listrik itu kurang tepat ya. Ya memang itu bakal ngurangin emisi kendaraan kayak BBM. Tapi listrik yang kita pakai itu sebagian besar ya dari batu bara. Pabrik yang menggunakan pengolahan uap itu tetap bakal memperkuat gas rumah kaca gitu. Jadi sebenarnya itu cuma muter-muter aja di situ. Terlebih limbah dari baterai dari kendaraan listrik ini itu juga bisa merusak lingkungan. Jadi kalau dari pendapatku sih, mengingat Indonesia ini banyak yang pakai transportasi pribadi, solusi pertama yang bisa dilakukan ya perbaiki transportasi umum dulu. Kalau dari aku sih nggak masalah naik transportasi umum, asalkan aksesnya mudah, cepat, aman, dan nyaman. Lah ini yang sering aku temuin itu naik bus aja nunggunya bisa berjam-jam gitu loh, setengah jam gitu. Belum lagi kalau kita harus turun ganti bus, turun ganti bus lagi. Kebanyakan orang itu nganggap kurang efektif. Atau enggak coba deh kayak di Jepang gitu, akses keretanya kan mudah, bahkan sampai ke desa-desa. Tapi kayaknya mewujudkan ini lebih susah sih. Dan
Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih general. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi global tuh kayak gini. Kurangi mengkonsumsi produk hewani, jangan membuang-buang makanan. Sampah organik yang menumpuk di tempat pembuangan akhir itu menghasilkan gas metana atau CH4 yang memiliki daya jebak panas yang lebih kuat dibandingkan dengan karbon dioksida. Selanjutnya kita bisa gunakan transportasi umum, juga menghemat penggunaan listrik. Karena sebagian besar listrik yang dihasilkan tuh masih dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon dioksida. Oleh karena itu, penggunaan listrik secara bijak seperti mematikan elektronik ketika tidak digunakan dan mengurangi mengkonsumsi energi berlebihan itu dapat membantu menekan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Menanam pohon. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan alam lah. Beberapa jenis tanaman yang dapat ditanam antara lain pohon buah seperti mangga, alpukat, durian yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam waktu jangka panjang. Selain itu, tanaman seperti kopi, kakao juga berperan penting sebagai penyerap karbon sekaligus memiliki daya jual yang tinggi. Tapi kalau ada yang bilang namanya kelapa sawit ya pohon, semoga rencana itu nggak terjadi ya. Jadi gitu sih gimana efek rumah kaca ini bisa terjadi. Semoga mudah dipahamin ya. Kalau ada yang kurang bisa ditambahin di kolom komentar gitu. Jadi kita tahu kan seberapa penting ekosistem yang harus terjaga itu. Itu fungsinya. Jadi jangan ada lagi yang bilang kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? makasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada penyampaian yang kurang sopan, mohon maaf. Sampai jumpa.